Selamat pagi, jumpa lagi dengan MK walaupun hanya lewat daring. Nah, hari ini kita akan belajar dan melanjutkan materi kita yang ada di bab 5 bangun datar. Kali ini khususnya yang kedua, kita akan belajar melukis garis, sudut, dan bangun datar. Namun sebelum itu, mari kita lihat integrasi iman kita yang terdapat dalam Yehezkiel 40 ayat 5. Lihat di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu. Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Kakak saya pelan. Nah, ini dia materi yang kedua, melukis garis, sudut, dan bangun datar. Pertama-tama kita akan belajar dasar dalam melukis dulu. Tujuan, siswa dapat menggambar berbagai bangun berdasarkan sifat-sifat dasar bangun-bangun bidang. Mari kita lihat materi ini anak-anak, bagaimana menggambar segitiga yang berimpit dengan segitiga ABC. Pada gambar di bawah ini menggunakan penggaris dan jangka. Jadi di bawah ada segitiga ABC. Dengan ulasan, jika bangun datar sama persis satu sama lain, kita katakan bahwa kedua bangun itu kongruen. Nah, di bawah sudah memberi tanda untuk yang panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi DE. Karena dikatakan tadi kongruen, maka panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi DE. Kemudian panjang sisi BC itu sama dengan panjang sisi EF. Kemudian CA sama dengan FD. Untuk sudut ABC itu sama dengan sudut DEF. Sudut BCA itu sama dengan sudut EFD, dan sudut CAB itu sama dengan sudut FDE. Menggambar bangun menggunakan bantuan jangka dan penggaris saja dinamakan kegiatan dalam melukis. Kita lihat di sini anak-anak, penggunaan penggaris hanya untuk menggambar garis dan penggunaan jangka hanya untuk menggambar lingkaran dan menyalin panjang ke tempat lain. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama kita menggunakan penggaris untuk menggambar garis. Yang kedua kita gunakan jangka untuk mengukur panjang garis tadi. Kemudian yang ketiga kita salin garis yang kita ukur menggunakan jangka tadi di tempat yang lain. Maka akan dapat ukuran yang sama. Contoh, buatlah segitiga menggunakan segmen-segmen garis AB, BC, dan CA sebagai 3 sisi segitiga. Prosesnya yang pertama adalah kita copy paste panjang segmen garis AB. Ini udah beri tanda 1. Kemudian yang kedua kita gambar sebuah lingkaran berpusat di A dan garis AC sebagai jari-jari. Kita ukur ya panjang garis AC berapa. Kemudian kita buat lingkaran dengan pusat yang ada di A. Kemudian gambar lingkaran menggunakan B sebagai pusat dan segmen garis BC sebagai jari-jari. Yang keempat, titik potong antara lingkaran yang kedua dan yang ketiga tadi adalah titik C. Hubungkan titik A dan C juga titik B dan C. Kita masuk pada melukis garis sumbu anak-anak. Diberikan segmen garis AB seperti ditunjukkan di samping kiri ini. Lipatlah halaman ini hingga titik A dan B bertemu. Kemudian bukalah garis apa yang diperoleh. Kita dapat melukis sebuah garis sumbu tegak lurus dan sebuah segmen garis dengan menggunakan belah ketupat, seperti yang ditunjukkan pada contoh 2 berikut. Buatlah garis sumbu dari garis AB. Di sini ada belah ketupat dengan segmen garis AB. Caranya kita gunakan fakta bahwa diagonal belah ketupat saling tegak lurus. Nah, kita lihat di sini untuk panjang sisi
untuk keempat panjang sisi belah ketupat ini semuanya sama panjang. Kemudian jika kita tarik garis yang di sini garis merah, kemudian di tengah-tengah ini yang titik potong kita taruh titik O, maka bisa kita dapat bahwa panjang garis AO itu sama dengan panjang garis BO. Kemudian di sini akan terbentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Oke, di sini ada proses. Yang pertama kita gambar lingkaran dengan A sebagai titik pusat dengan jari-jari sembarang ini. Gambar yang satu. Kalau kita misalkan jari-jarinya 5 cm, kita buat lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Tapi dengan pusat A. Yang kedua kita gunakan jari-jari yang sama dengan nomor 1. Jika kita misalkan pada 5 cm, maka yang di B juga kita coba 5 cm. Gambar lingkaran dengan pusat B. Titik potong kedua lingkaran dinamai P dan Q. Untuk gambar yang kedua kita bisa lihat ada pertemuan atau ada titik potong antara lingkaran A dan lingkaran B. Nah, titik potong kedua lingkaran ini adalah P dan Q. Terus gambar yang ketiga, gambar garis melalui P dan Q. Nah, kita tarik garis, akan muncul ini. Gambar garis sumbu. Oke. Kita masuk pada sifat-sifat garis berat tegak lurus. Nah, di materi ini anak-anak pada gambar di samping kanan, tentukan sembarang titik P pada garis sumbunya L. Di sini ada segmen garis AB dan garis sumbu L. Di sini dikatakan bahwa kita disuruh tentukan sembarang titik P. Di sini ada 2 titik P, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas garis sumbu L dan bagian bawah garis sumbu L. Kemudian gambarlah lingkaran berpusat di P dengan jari-jari PA. Nah, kita ukur berapa ini jarak dari P ke A. Apa yang kamu lihat? Nah, mari kita ambil titik P pada berbagai posisi di L dan selidiki. Dengan menggambar lingkaran menggunakan beberapa titik sebagai pusat pada garis tegak lurus, kita dapat menemukan sifat-sifat dari garis tegak lurus. Nah, di sini, seperti ditunjukkan pada gambar di samping kanan ini, jika P adalah titik pada garis sumbunya L dari segmen garis AB, maka L adalah sumbu simetri AB. Jadi L ini adalah sumbu simetri. Jadi panjang garis AP sama dengan panjang garis BP. Dengan perkataan lain, titik-titik pada garis sumbu dari AB yang mempunyai jarak yang sama dari titik-titik ujung AB. Di sisi lain, titik-titik yang berjarak sama dari titik-titik A dan B berada pada bisektor tegak lurus dari AB. Tugas. Pada gambar di bawah ini tentukanlah P dan garis L yang berjarak sama dari titik A dan B dengan cara melukis. Ini tugas ya, selamat mengerjakan dan Mem harap semua bisa mengerjakannya. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan di dalam kelas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tugasnya ya. Bye.